materinya. Sorry. Pak Sony, kita hari ini kan belajar studi kasus ya, teman-teman Ya, yang jadi kita banyak akan belajar studi kasus, terus analisa. Jadi mungkin saya bocorkan dulu dari awal nih. Jadi kuisnya nanti akan kita akan melakukan analisa terhadap studi kasus yang ada dan materi-materi yang sudah pernah mungkin teman-teman sudah dapatkan dari materi pelajaran-pelajaran sebelum dari Pak Sony ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa studi kasus yang ada dan kita akan melakukan kuis di akhir sesi nanti. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana Surabaya? Cuacanya panas, dingin, atau mendung atau gimana nih? Mendung Pak. Mendung ya. mendung plus Mungkin Pak, hujan. Yang penting sehat-sehat semua ya teman-teman semuanya. Kalau Alhamdulillah. saya kebetulan lagi di Jakarta nih, waktu itu sempat mau kontak Pak Sony, Pak Son, gimana nih, apa kita belajar secara offline aja nih, secara offline di UWK, tapi kita ngikut jadwal yang sudah diberikan oleh apa namanya, yang diberikan, jadi kita tetap mengajar secara online teman-teman ya, tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman sekalian. Oke, ini saya akan mengulang lagi materi pertama, mungkin kalau teman-teman ingat yang lalu lintas pasar uang antar negara dari nasabah ke nasabah. Ini kurang lebih gambarannya nih, gimana lalu lintas pasar uang antar negara. Materi sebenarnya kita berdiskusi terkait tentang ini ya, reksadana ya. Reksadana bagian dari instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Jadi reksadana itu bagian dari instrumen pasar keuangan di Indonesia. Ini adalah alurnya dari negara A, dari customer negara A ke negara B. Nah, studi kasus, ini ada beberapa studi kasus nih teman-teman yang akan saya sampaikan. Mungkin saya loncat dulu, ini ada di level internasional maupun level nasional ya, studi kasus terkait sama pasar uang yang ada di Indonesia. Kita mulai dari krisis perang Ukraina versus Rusia tahun 2021-2022. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah baca-baca banyak berita terkait sama kasus perang Ukraina sama perang Rusia ya. Mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari terhadap pengaruhnya terhadap ekonomi makro, baik ekonomi makro internasional, regional maupun nasional Indonesia. Sini kita baca bahwa krisis ini menyebabkan juga dapat berefek pada krisis perang Rusia Ukraina bisa menyebabkan kebijakan moneter dan fiskal di setiap negara, termasuk Indonesia juga ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa baca sekilas di slide ini. Efeknya apa? Efeknya adalah kenaikan harga energi dan komoditas. Nah, seperti teman-teman tahu, Rusia itu adalah salah satu negara penghasil gas dan minyak bumi terbesar di dunia, selain negara-negara di negara Arab Saudi ya. Jadi perang ini dan Ukraina juga salah satu penghasil 3 besar negara penghasil gandum di dunia. Dia termasuk 3 besar negara penghasil gandum di dunia selain tentunya Amerika Serikat ya. Jadi efek perang ini akan menyebabkan terjadi kelonjakan harga komoditas tersebut. Nah, multiplier efeknya bagaimana? Nah, kita bisa tahu dari berita dari negara-negara Eropa sudah di stop pasokan gasnya. Dan sekarang kan Eropa mulai masuk musim dingin ya, bulan Oktober November ini sampai Desember Januari Februari. Nah, itu akan mempengaruhi harga gas yang ada di negara-negara Eropa. Jadi karena Rusia salah satu pengekspor gas dan minyak bumi terbesar di dunia, karena dia kena sanksi, akhirnya mereka melakukan stop. Rusia akhirnya melakukan stop gas ke negara-negara di Eropa.
Dan efeknya adalah harga-harga akan semakin naik dan semakin tinggi. Nah, bagaimana tentang Ukraina? Ukraina adalah penghasil biji gandum ya teman-teman. Teman-teman tahu sendiri kalau misalnya lapar kan kalau ke apa supermarket yang banyak ya supermarket kan beli roti, beli apa dan lain sebagainya. Nah, itu sama seperti Ukraina, sorry, sama seperti Rusia. Eh, kalau misal biji gandumnya tidak bisa diekspor ke negara-negara Asia, Indonesia salah satu negara pengimpor utama biji gandum dari Ukraina. Nah, itu bisa menyebabkan harga Indomie, harga Supermie, harga mie-mian yang seribuan bisa naik harganya. Bahkan roti yang dalam kemasan yang rasanya macam-macam itu ya mungkin saya sebut brand dari Indofood akan berpengaruh harganya. Jadi itu akan banyaknya permintaan akan dengan banyak permintaan dan terjadinya supply yang sedikit akan meningkatkan harga ya. Ini pelajaran ekonomi basic ya teman-teman ya. Jadi permintaan banyak, barang sedikit akan mempengaruhi harga. Nah, ini juga terkait sama pengaruh juga ya. Sejak COVID kan kita banyak mengalami kendala rantai pasok macam-macam ya, supply chain itu berpengaruh karena ekspor impor tuh sangat dibatasi sekali. Kita tahu bahwa negara-negara pengekspor besar seperti kayak misalnya Cina, India, Eropa, Indonesia itu terpengaruh sekali karena perang ini. Plus ditambah lagi sejak COVID 2 tahun lalu, zaman COVID itu kan sangat dibatasi sekali. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan ekonomi makro di Indonesia ya teman-teman ya. Kemudian juga ya intinya sih sejak COVID belum selesai ditambah dengan perang Ukraina Rusia ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro baik itu internasional, regional maupun Indonesia sendiri. Oke, nah studi kasus terkait ekonomi makro itu kapan sih Pak pernah terjadi? Nah, dari yang saya baca-baca, ini krisis ekonomi makro ini sudah terjadi di tahun 1772. Mungkin saya dan teman-teman belum lahir ya, mungkin masih belum direncanakan juga. Nah, ini pernah terjadi di tahun 1772. Nah, ini pertama kali krisis ini muncul di Inggris ya teman-teman, di London ya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Jadi pada pertengahan tahun 1760-an itu kan kita tahu kalau pada saat zaman abad ke-17 tuh seluruh kerajaan-kerajaan di Eropa tuh berlomba-lomba untuk mengarungi dunia untuk mencari emas dalam tanda kutip. Jadi di abad-abad 17, 16, 18 itu negara-negara Eropa itu berlomba-lomba mencari rempah-rempah salah satunya. Jadi kenapa mungkin saya agak keluar dari jalurnya. Jadi kenapa kita bisa dijajah oleh negara-negara Eropa? Karena pada saat zaman dulu itu historicalnya pedagang-pedagang dari Asia, dari Timur Tengah kan mereka melakukan trading dengan mungkin pelaut-pelaut dari Kepulauan Nusantara lah. Dulu belum ada Indonesia, dari Kepulauan Nusantara, dan ada biji pala, cengkeh, dan mereka trading dari Timur Tengah ke Eropa, dan itu merupakan bahan baku favorit ya, emas dalam tanda kutip. Jadi komoditas yang paling laku di Eropa pada abad 17-18, dan itu sangat mahal sekali harganya dan sangat berperan penting terhadap perdagangan dunia pada saat itu. Jadi dari rempah-rempah Indonesia berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi makro di Eropa dan Asia Tengah dan Timur Tengah. Nah, kembali ke studi kasus yang tahun 1772 ini, mungkin
pada saat itu kan Inggris kan lagi gencar-gencarnya kan, jadi banyak pemberian pinjaman. Nah, pemberian pinjaman zaman dulu mungkin ya bisa uang, bisa emas atau apa, kita kurang tahu juga pada zaman dulu bentuknya pinjaman itu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi pada tahun 1772 ini sempat heboh nih, ada salah satu tokoh di Inggris, dia mitra perbankan. Jadi pada saat itu pertumbuhan kredit itu kan sangat cepat di Inggris kan. Nah, jadi karena perdagangan kolonial ini aura optimisme ini tinggi. Jadi uh, di, efeknya ke bank, ke dunia keuangan itu mereka bisa meminjam untuk kegiatan ekonomi lokal di negara Inggris atau bisa untuk kredit rumah dalam hal ini contohnya kredit rumah. Dan tapi di kasus ini kayak ngemplang kredit. Jadi ngemplang kreditnya ke para peminjam dalam hal ini perbankan atau jasa keuangan lending lainnya yang ada di Inggris pada zaman itu. Jadi menyebabkan uh, kekacauan di sektor perbankan di Inggris. Jadi ya inilah akhirnya kacau di Inggris ya. Namun efeknya itu menyebar ke negara-negara tetangganya kayak Skotlandia, Belanda, bahkan negara-negara Eropa lain, bahkan ke negara koloni Inggris di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, karena krisis ini akhirnya ada terjadi revolusi di Amerika dan ada Tea Party Boston. Jadi Tea Party Boston ini kayak gerakan untuk gerakan khusus di negara-negara koloni yang ada di Amerika Serikat. Oh ya, mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman ini ya mulai gini, mencoba melakukan mungkin kalau yang bawa catatan bisa membuat kayak notes. Kira-kira hal apa yang menyebabkan yang pertama, terus kira-kira efeknya bagaimana, dampaknya bagaimana. Ini nanti akan berkaitan sama kuis teman-teman nanti. Oke, saya lanjut ke studi kasus di yang kedua, Great Depression tahun 1929 sampai 1939. Nah, ini seperti kita tahu bahwa Great Depression ini sangat luar biasa di Amerika pada saat itu tahun 29 sampai tahun 39 selama 10 tahun. Ini bencana keuangan dan ekonomi terburuk pada abad ke-20, teman-teman. Jadi banyak yang percaya bahwa Great Depression ini dipicu oleh kehancuran Wall Street. Jadi Wall Street ini merupakan bagian dari pasar keuangan ya, pasar modal bagian dari lingkup keuangan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Dan kesalahan pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ini Great Depression ini merupakan hancurnya pasar uang dan produksi di banyak pabrik di Amerika Serikat. Jadi banyak pabrik yang ditutup, banyak pabrik yang tidak bisa melakukan operasional karena kita tahu sendiri bahwa Amerika itu pasarnya pasar kapital ya, dalam artian semakin banyak modal yang dikumpulkan maka akan semakin banyak produksi yang dihasilkan dan semakin banyak barang bisa dijual dan semakin banyak pemasukan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Jadi karena bencana di Wall Street ini modal semakin berkurang, banyak pabrik ditutup, banyak pabrik tidak bisa menghasilkan, akhirnya banyak karyawan atau ya buruh di pabrik tersebut tidak bisa mendapatkan bayaran. Dan ini berlangsung selama 10 tahun ya teman-teman. Kita aja mungkin kalau kalian tahun 90-an, 97, 98 pernah mengalami krisis. Saya nggak tahu nih teman-teman kelihatannya tahun berapa nih, apakah pada saat tahun 97, 98 masih SD atau masih TK atau bagaimana. Tapi yang jelas ini berpengaruh sama pendapatan dari orang tua teman-teman ya. Nanti jual contohnya di tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu mencapai 25% pada puncak krisis tahun 33 tersebut. Dan contoh krisis yang ketiga nih, krisisnya OPEC.
Nah, jadi pada tahun 1973, negara-negara OPEC itu menyatakan embargo minyak dengan tiba-tiba menghentikan ekspor minyak ke Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, ini nggak tahu nih, pasti ini terkait sama mungkin kebijakan internasional atau kebijakan politik di negara-negara tersebut ya. Dan ini menyebabkan terjadinya kekurangan suplai minyak dalam jumlah besar, karena kita tahu bahwa negara-negara OPEC ini adalah negara-negara uh, pengekspor ya. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini disebabkan oleh kebijakan politik Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat melakukan pengiriman senjata ke Israel selama perang Arab Israel keempat pada tahun tersebut. Dan akhirnya negara OPEC tersebut yang mayoritas adalah penghasil minyak di Timur Tengah kayak Arab Saudi, Kuwait, Iran, Uni Emirat Arab, pokoknya negara Timur Tengah lah ya, itu menghentikan mengembargo minyak atau ya embargo apa ya Pak Sony ya? Kayak menghentikan produksi kali ya? Iya, semacam kita memberi batasan barriers terhadap satu produk untuk bisa dijual atau digunakan oleh negara yang lain. Ya, Simbolisnya kayak gitu sih, gitu kan. oke. Jadi karena baik lagi karena kekurangan bahan baku dalam hal ini minyak, maka harga semakin naik. Basic lagi kembali teman-teman ya, selama permintaan banyak, harga akan semakin permintaan banyak, suplai bisa menutupi, suplai banyak, permintaan banyak, harga akan normal atau bisa kecil, atau bisa suplainya lebih besar, maka harga akan semakin kecil. Kalau misalnya suplainya sedikit, permintaan banyak, maka harga akan semakin mahal. Dan ini krisis OPEC ini multiplier effect juga teman-teman ya, seperti kita tahu juga nih, di Indonesia kan kemarin ada kebijakan untuk mengurangi subsidi di minyak subsidi ya, di Bahan bakar Pertalite. subsidi. Ya. Benar, Pertalite. Dan saya rasa sih teman-teman yang bawa motor nih pasti, waduh panik ya. Ada ikut ngantri juga nggak? Ngantri ngisi bensin nggak? Ada nggak yang ngantri? Oh, berarti mereka sehat-sehat semua nih Pak Sony, pada jalan kaki nih kayaknya. Atau mungkin teman-teman udah nggak menggunakan bahan bakar subsidi. Tiap hari antri, Pak. Antri. Ngantri ya. Oke. Nah, yang kita alami juga kan beberapa waktu lalu kan karena kebijakan pemerintah, akhirnya harga-harga semakin naik ya. Dan multiplier efeknya apa? Yang paling mikro aja gitu kan. Kalau teman-teman makan di warung langganan gitu ya, lihat nggak ikan atau lauknya ukurannya semakin kecil. Itu salah satu efek mikro banget ya, yang terpengaruh dari efek multiplier kenaikan harga minyak. Jadi kenapa bisa multiplier efek? Karena harga minyak mahal kan, balik lagi nih supply chain aktif, rantai logistik akan menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk transportasi pengangkutan bahan baku akan semakin tinggi, dan menyebabkan juga barang-barang lainnya akan semakin tinggi. Misalnya nih, harga solar naik misalnya jadi misalnya ya 15.000. Pasti kan pengangkut sayur-sayuran dari Batu atau dari Malang atau dari Pasuruan ke Surabaya kan mereka akan mahal biaya bahan bakarnya. Dan mereka akan memberikan harga yang mahal ke para petani. Para petani bagaimana bisa mendapatkan keuntungan? Mereka akan menaikkan harga. Nah, kalau sudah sampai di pasar, pasti penjual juga ingin harga yang lebih baik kan, daripada dia rugi. Dia akan juga menaikkan harga juga para pedagang di pasar. Para pemilik warung, wah saya bisa rugi juga nih. Jadi mereka pasti akan menaikkan harga juga, atau siasatnya mereka akan mengurangi bahan makanan, atau dari sisi kuantitas bisa, dari sisi kualitas bisa.
Jadi ini efeknya multiplier efek banget ya teman-teman ya. Uh, Seperti tadi kita contoh kasus di perang Ukraina Rusia itu multiplier efek juga terhadap ya contoh mikro banget itu harga super mie. Dan ini krisis Asia teman-teman tahun 97. Ini yang tadi saya sebutkan 97 98 ya. Ini benar-benar krisis nilai apa? Utang antar negara. Jadi awalnya disebabkan oleh utang dari negara-negara di Asia Tenggara itu besar, termasuk Indonesia. Jadi utang luar negeri itu sangat besar dan itu akan menekan dari sisi nilai tukar, moneter policy-nya ya teman-teman, nilai tukar dan nilai tukar, kemudian cadangan, karena kan kita harus membayar utang yang harus dibayarkan kepada negara-negara pendonor atau negara-negara pemberi utang kepada negara tersebut, salah satu Indonesia. Jadi itu menyebabkan krisis tahun 97-98. Dan efeknya teman-teman mungkin tahu juga ya, mungkin baru pada lahir, saya nggak tahu juga, tapi pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang luar biasa yang menyebabkan krisis politik di Indonesia dan melengsarkan Presiden Indonesia pada saat itu. Jadi ini multiplier efek semuanya teman-teman. Ini juga masih lanjut yang tadi ya. Ini efeknya sendiri, pemulihan sendiri butuh bertahun-tahun ya teman-teman ya. Bukan 1-2 tahun dengan mengeluarkan kebijakan ini, bisa langsung selesai. Yang berikutnya adalah krisis keuangan tahun 2007-2008. Jadi ini basicnya adalah di Amerika Serikat banyak perusahaan-perusahaan keuangan yang mereka portofolio pemberian kreditnya atau perusahaan investasi yang membeli portofolio perumahan. Jadi pada saat itu di Amerika Serikat banyak sekali pertumbuhan pertumbuhan mortgage itu KPR yang diberikan di Amerika Serikat. Jadi mereka berinvestasi pada perumahan-perumahan baru, portofolio perumahan-perumahan yang ada di Amerika Serikat. Jadi karena supply-nya over, jadi harganya semakin murah. Dan banyak juga nasabah-nasabah yang akhirnya tidak bisa membayar ya. Jadi kayak ngambil portofolio KPR perumahan, tapi kayak perumahan itu macam-macam ya. Ada yang bermasalah atau yang gimana. Jadi akhirnya pengembalian kredit kepada perbankan itu bermasalah. Dan akhirnya karena portofolio hampir 70-80 banyak lah, lebih dari ada beberapa perusahaan keuangan yang mayoritas portofolio itu ditaruh di perumahan, di mortgage atau KPR. Jadi karena KPR-nya bermasalah, akhirnya berpengaruh pada tingkat pengembalian pinjaman ke perbankan. Nah, kalau teman-teman pernah belajar ilmu perbankan, materi mata kuliah perbankan, bank akan memberikan pinjaman berdasarkan dari sumber dana. Sumber dana itu bisa macam-macam ya teman-teman ya. Bisa dari giro, bisa dari deposito, bisa dari tabungan, atau dari investasi. Kalau misalnya suku bunga kredit itu adalah lebih tinggi daripada suku bunga deposito atau tabungan. Nah, gimana bank bisa mencari keuntungan? Dari situ tadi, dengan uang yang dikumpulkan, mereka akan memberikan pinjaman. Pinjamannya bisa macam-macam ya, bisa pinjaman kredit modal kerja, kredit investasi, kredit KPR, kredit mobil, kredit motor. Karena bunganya lebih tinggi, jadi selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman itu adalah merupakan pendapatan dari
perbankan. Kalau misalnya kreditnya bermasalah, berarti kan tingkat kembalinya pinjaman itu kan nggak bisa. Jadi kayak kalau teman-teman pernah terlibat pinjol, ya nggak bisa kembalikan uang, itu kan apa namanya, dana yang sudah dikeluarkan tidak akan maksimal pengelolaannya ya. Jadi tidak bisa kembali secara maksimal dan itu akan menyebabkan kerugian di pihak perbankan. Nah, sekali lagi tadi bunga deposito, bunga simpanan itu lebih rendah daripada bunga kredit. Dia akan menyebabkan kerugian karena tidak bisa kembalinya, ya dalam hal ini stop lah mereka mengembalikan uang kepada bank. Gitu. Jadi menyebabkan banyak perbankan di Amerika pada saat tahun 2007-2008 ini terkena kerugian. Nah, Lehman Brothers ini adalah lembaga keuangan yang 80% portofolionya dia adalah KPR atau mortgage. Ya, situ menunjukkan dia akhirnya bangkrut. Dan kebijakan ini juga kalau misalnya kalau di kita dikenal sama kebijakan kebijakan moneter, kalau misalnya ada salah satu lembaga keuangan nih pasti yang terkena dampak atau terkena kasus misalnya dia merugi atau apa, dia bisa meminjam kepada bank sentral atau di bank sentral ada cadangan yang bisa dikeluarkan dengan kayak ya pinjaman ke perbankan, dan itu kebijakan bagian dari kebijakan moneter. Nanti lebih lanjutnya bagaimana kebijakan moneter lebih dalam nanti bisa belajar dengan Pak Sony-nya. Yang tadi ya teman-temannya, krisis perang Ukraina Rusia ini yang paling terbaru nih yang ada di kita. Dan ini multiplier effect, semuanya multiplier effect. Nah, ini di level nasional teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu nih di tahun 2021-2022 ini ada krisis di PT Jiwasraya sama PT Asabri yang total kerugian itu bisa sampai puluhan triliun, bukan miliar lagi teman-teman ya, puluhan triliun. Kalau misalnya teman-teman dikasih 1 triliun mungkin bisa jadi juragan kos-kosan ya di sekitar kampus ya teman-teman ya, atau bisa beli tanah, bisa beli macam-macam. Ini kesalahannya ada pada pengelolaan investasi dan manajemen risiko yang ada pada saat itu. Jadi ini heboh sekali kasus teman-teman. Jadi yang terpengaruh itu pasti pasar modal pada saat ini. Pasar modal teman-teman sekali lagi merupakan bagian dari industri jasa keuangan yang teman-teman ya, pasar keuangan ya di Indonesia. Dan ini efeknya luar biasa sekali, sampai saat ini masih belum selesai teman-teman. Ini kurang lebih gambaran rincian kronologinya teman-teman ya, terhadap contoh kasus di Jiwasraya, mungkin teman-teman bisa baca. Jadi intinya pada saat itu sejak dari tahun 2002 ini kasusnya jauh ke belakang ini. Jadi Jiwasraya itu atau BUMN asuransi ini mereka menempatkan portofolio uangnya mereka atau fundnya mereka atau dananya mereka, dan mereka itu kan diperoleh dari pembayaran polis asuransi. Jadi kalau misalnya teman-teman beli polis asuransi kan bayarnya bisa tiap bulan gitu kan ya. Itu dana yang dari situ dikelola untuk mendapatkan keuntungan atau cadangan yang bisa dibayarkan kalau misalnya ada klaim dari nasabah. Misalnya saya nih membeli asuransi senilai 1 miliar, setiap bulan membayar misalnya 500.000. Nah kalau misalnya ada klaim 1 miliar, perusahaan asuransi wajib membayar. Nah dari uang pembayaran polis saya yang 500.000 itu akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk membeli berbagai macam instrumen, bisa deposito, bisa reksadana, yang pernah kita belajar beberapa waktu lalu ya teman-teman ya, pertemuan pertama, bisa penempatan pembelian
pembelian saham secara langsung gitu oleh perusahaan asuransinya tersebut. Nah, di sini di kasus Jiwasraya ini adalah mereka menempatkan portofolio dana mereka di saham-saham yang jelek dan reksadana yang jelek. Reksadana ini isinya bisa macam-macam ya teman-teman. Saya kembali lagi ke pertemuan pertama. Reksadana ini adalah isinya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk obligasi, saham, kemudian surat utang negara atau deposito. Gitu. Jadi dalam hal ini kasus ini mereka produk mereka itu Jiwasraya Saving Plan. Ini mereka menempatkan portofolio mereka di pasar uang itu, di pasar modal dengan membeli saham-saham yang jelek. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2002. Nah, ini kan seperti kita tahu bahwa di slide ini kan pencadangan untuk pembayaran klaim untuk nasabah itu sangat berkurang. Bukan sangat kurang ya, ya kurang atau tidak bagus lah sampai mencapai kekurangan 7,7 triliun tadi. Karena itu tadi kita memutar dana kita untuk membeli saham atau membeli reksadana dengan mengharapkan bahwa imbal hasilnya itu bisa dicadangkan untuk kalau misalnya ada klaim tadi. Sama seperti tadi ya, bank yang kasus perbankan yang internasional tadi ya, Lehman Brothers ya. Selisih yang ada di istilah trading ya, istilah ditaketkan sama pasar modal sama perbankan itu akan bisa lebih besar daripada nilai klaim kalau ada nilai klaimnya. Ini tadi cost of fund-nya juga tinggi ya karena bunga deposito dan obligasinya lebih jadi gini. Produk ini adalah kayak produk tabungan di investasi, produk tabungan di asuransi. Jadi karena bunganya lebih tinggi daripada bunga deposito dan obligasi, plus pengelolaannya tidak governance tidak mengikuti kaedah-kaedah GSG yang baik, menyebabkan terjadinya selisih atas pengelolaan investasi tersebut atau pengelolaan dana mereka. Jadi karena bunga deposito lebih rendah dan bunga obligasi lebih rendah, mereka tidak mendapatkan keuntungan yang minimum sama dengan produk yang ditawarkan pada saat itu. Dan itu sudah berlangsung dari tahun 2002. Ini kurang lebihnya teman-temannya. Jadi ini menyebabkan potensi gagal bayar. Dan memang pada saat itu di Jiwasraya sendiri ada beberapa klaim yang tidak bisa dibayarkan. Karena ada klaim dari nasabah mereka tidak bisa membayarkan klaim tersebut. Jadi ada nasabah yang 1 miliar, 2 miliar, dan ya ratusan juta gitu kan, mereka tidak bisa membayarkan pada saat itu. Nah, terkait studi kasus-kasus yang terjadi, ini berkaitan erat sama kebijakan moneter ya teman-teman sekalian ya. Ini saya hanya merangkum sebagian kecil dari kebijakan moneter yang ada nih teman-teman. Yang pertama adalah kebijakan diskon policy atau kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini adalah salah satu jenis kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Sebaliknya jika suku bunga turun dapat menambah jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan politik diskonto yang perlu dikeluarkan oleh Bank Sentral adalah menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini mungkin Pak Sony bisa tambahkan nih Pak Sony terkait sama diskon policy ini Pak Sony. Oke,
Jadi ini sebenarnya penjelasan ini relate dengan apa yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu bahwa eh, suku bunga itu akan mempengaruhi bagaimana uang itu beredar. Ketika suku bunga tinggi, kita akan mempunyai kecenderungan untuk satu dari sisi orang yang mempunyai kelebihan dana. Orang yang mempunyai kelebihan dana ketika suku bunganya tinggi, dia akan cenderung untuk ya udah deh saya mau saving aja, ya udahlah saya mau taruh duit saya aja di bank, saya akan mengurangi niat saya untuk mengambil uang itu atau menggunakan uang itu atau saya akan membelanjakan uang itu. Nah ini mumpung suku bunganya tinggi ya mumpung ya udahlah duit saya masukin aja ke bank or any other investment portfolio. Itu kalau dari sisi orang yang punya duit. Kalau dari yang misalkan seorang investor atau seorang yang dalam tanda kutip dia memerlukan dana, dia akan cenderung untuk waduh kalau suku bunganya tinggi nanti otomatis suku bunga kredit juga tinggi dong. Tadi sempat Pak Paul juga menyinggung soal cost of fund. Cost of fund itu bisa tercermin dari si suku bunga itu sendiri. Ketika suku bunga itu ingat kalau kita di accounting itu kan ada namanya beban bunga tuh. Beban bunga itu kan berarti kan biaya yang harus kita keluarkan untuk kita bayar bunga pinjaman kita gitu kan. Ya wes, berarti kalau seperti itu dengan kondisi itu berarti orang akan cenderung untuk nggak mau mengambil kredit. Kondisi ini baik dari orang yang tadi kelebihan uang atau orang yang lagi butuh uang atau mau pinjam di bank untuk kredit, dia akan menahan itu semua dan akhirnya suku bunga tinggi membuat uang akan tetap stay dalam sistem keuangan perbankan. Karena dia stay dalam sistem keuangan perbankan, maka jumlah uang beredar akan relatif turun. Ketika jumlah uang beredar akan relatif turun, maka itu akan membuat tekanan terhadap inflasi akan mereda. Mungkin kemarin beberapa hari yang lalu BI 7 days repo rate itu naik, benar Pak Paul ya? BI 7 days repo naik ya? Naik berapa basis ya 0, something sih Pak? Iya 0, something lah ya. Jadi BI 7 days repo rate dia naik, nah itu juga sama. Kenapa? Karena dicermati kalau teman-teman semuanya mencermati laporan dari BPS, inflasi Indonesia juga hiking ya, lagi naik juga ya. Dari pemerintah kalau di asumsi APBN itu plus minus 3% itu more than that gitu kan. Makanya BI Bank Indonesia itu merespon dengan naikin BI 7 days repo rate. Mungkin itu Pak tambahan dari saya untuk ya theoretically dikit lah ya, dan theoretically kita throwback untuk kemarin. Silakan Pak Paul. Oke, terima kasih Pak Sony. Yang berikutnya adalah kebijakan terkait sama kebijakan pasar terbuka, market policy. Jadi ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Sekali lagi, mempengaruhi jumlah uang yang beredar ya teman-teman ya. Dengan kebijakan pasar terbuka ini, Bank Sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Penjualan dan pembelian surat berharga ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan pasar terbuka dapat mengatasi inflasi dengan cara menjual surat-surat utang, surat berharga yang akan membuat orang tertarik untuk membeli, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Jadi, baik lagi nih seperti yang tadi Pak Sony jelaskan, kayak menabung ya, tapi lebih ke surat-surat berharga. Ini nabungnya bisa secara individu atau secara corporate sih, tapi intinya ini adalah untuk menabung. Kemudian kebijakan ketiga adalah kebijakan pembatasan kredit atau plafon kredit policy. Kebijakan pembatasan kredit adalah kebijakan membatasi pinjaman atau pemberian kredit kepada masyarakat. Yang tadi seperti Pak Sony jelaskan juga ya. Nah, kebijakan pembatasan kredit dapat dilakukan dengan cara memilih atau seleksi
dan menentukan mana yang sangat memerlukan kredit, yang sangat memerlukan. Kredit yang diberikan lebih dahulu ditentukan pembatasan banyaknya kredit dan sifat kredit atau kualitas. Nah, ini sejak contoh kasus ini bisa berlaku juga untuk di Amerika Serikat pada tahun 2007-2008 ya teman-teman ya. Jadi akhirnya dibuatlah kebijakan pembatasan kredit di Amerika untuk pembatasan kredit mortgage-nya mereka sangat dibatasi. Jadi dengan bangkrutnya Lehman Brothers akhirnya dibatasi, terjadi pembatasan di kredit perumahan, baik itu pemberian kreditnya maupun terhadap penempatan dana bank di kredit perumahan tersebut. Kemudian ini penjagaan uang ketat, mungkin teman-teman sudah tahu. Kemudian cadangan kas. Baik lagi nih teman-teman, kas dan kredit. Nah, kalau kita pelajari teman-teman ya, sebenarnya ada pola yang bisa kita pelajari terhadap kebijakan ekonomi moneter. Yang pertama adalah ekonomi makro. Jadi ekonomi makro itu dibentuk oleh adanya permintaan dan supply and demand. Jadi kapan kebijakan ekonomi makro itu dikeluarkan? Pada saat terjadinya salah satu contoh kasus yang di sini ya, pada saat terjadi inflasi teman-teman. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang yang dipengaruhi oleh supply yang sangat berkurang, yang sangat buruk atau sangat kurang sih, karena permintaan semakin banyak. Nah, seperti kita tahu kalau di Indonesia sendiri, di Indonesia itu permintaan itu akan selalu banyak ke teman-teman ya, karena orang Indonesia sendiri sifatnya adalah konsumtif. Jadi selain konsumtif sendiri, jumlah penduduk di Indonesia itu sangat tinggi. Kalau teman-teman baca-baca di media-media online, pada saat negara-negara lain termasuk Eropa ya banyaklah negara terutama di Eropa ya mengalami tingkat pertumbuhan yang minus. Di Indonesia, India, di Cina, untuk tingkat negara ya itu mereka mengalami pertumbuhan surplus meskipun tidak tinggi. Jadi misalnya asumsinya diharapkan misalnya tahun 2022 diharapkan dengan perhitungan ekonomi gitu ya teman-teman, ekonometrik ya, dengan data historical data diharapkan pertumbuhan misalnya dipatok sebanyak 6%. Tapi secara realita hanya tumbuh 4%. Salah satu penyelamannya adalah tingkat konsumsi di mana dipengaruhi oleh tingkat jumlah penduduk di negara tersebut. Kita tahu bahwa Indonesia itu jumlah penduduknya sangat tinggi ya, plus di India, di Cina. Jadi barang-barang apapun akan tetap dikonsumsi, ya. Maksudnya intinya akan tetap diperlukan, gitu kan. Jadi makanya walaupun banyak negara terjadi inflasi nilai minus, pertumbuhannya minus, di Indonesia, Cina, India, mereka masih bisa bertumbuh walaupun tidak maksimal. Jadi karena permintaan itu akan mempengaruhi jumlah uang beredar juga di masyarakat. Tuh. Ini mungkin saya nggak bisa terlalu mengaitkan, mungkin teorinya lebih paham Pak Sony ya, tapi intinya kayak gitu. Jadi semakin banyak permintaan akan mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia dan kalau semakin
Sebenarnya kebijakan ekonomi makro bisa dipakai dalam berbagai hal juga ya, itu inflasi, deflasi, dipakailah kebijakan ekonomi makro. Tapi dalam hal ini, contoh kasus ini dalam hal terjadi inflasi. Jadi kebijakan ekonomi makro itu untuk menyeimbangkan antara secara mikro banget tuh menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran supaya tetap harga-harga tetap bisa normal atau lebih murah, yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, akan mempengaruhi pertumbuhan industri, pertumbuhan perbankan, karena orang kan nabung juga dan apa lain sebagainya, meminjam ke bank, dan produksi itu akan berpengaruh juga terhadap ekspor impor. Semakin besar neraca nilai ekspor Indonesia ke luar negeri, akan mempengaruhi nilai pendapatan devisa, akan mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia. Jadi runtutannya itu multiplier effect teman-teman. Hanya dari penawaran dan permintaan. Nah itu bukan hanya ekonomi makro aja, ekonomi perdagangan berpengaruh, kebijakan juga berpengaruh, kebijakan politik juga bisa berpengaruh. Kayak tadi contoh kasus yang ada ya teman-teman ya, kebijakan politik bisa mempengaruhi, akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan di suatu negara. Nah teman-teman, ini materinya sudah habis nih. Sebelum kuis, saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton sedikit. Ini bukan kita belajar dari seorang ahlinya teman-teman ya, terkait sama kan teman-teman tahu sendiri nih 2023 inflasi. Wah, gua nggak bisa sekolah lagi nih. Gua putus sekolah. Waduh, harga-harga makanan bakal naik tinggi. Waduh, gimana nih? Perut saya nih kan pasti kelaparan atau gimana gitu kan. Nah, ini kita belajar dari teman-teman dari ahlinya nih. Jadi ahli ini luar biasa sekali sih. Jadi terkait sama opini resesi bikin kan ya, teman-teman kalau baca-baca online di Instagram, YouTube, ini banyak berita berseliweran. Tapi menurut saya pribadi, opini dari ahli ini netral dan dia memang ahlinya atau jagonya dalam hal ini, teman-teman. Nanti teman-teman catat poin-poinnya teman-teman ya, apakah kebijakan yang diperlukan di apa kayak gitu ya, terus kira-kira hal apa aja yang terpengaruh kayak gitu. Jadi teman-teman, kita akan nonton YouTube sebentar nih teman-teman. Ya, saya mungkin putar ya, bisa kelihatan nggak teman-teman? Masih hitam, ngeblank. Oh, ntar Mas Sony. Saya pindah layar dulu.